Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu Paskah keempat, 26 April 2026, sekaligus oleh Gereja Katolik dirayakan sebagai Hari Minggu Panggilan. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mengenal istilah calo dalam macam-macam pengalaman, lebih-lebih ketika kita mengurusi dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Misalnya ketika mengurusi paspor, ketika mengurus SIM, ketika mengurus izin, entah untuk usaha atau apapun, entah untuk membangun sesuatu, calo ada di mana-mana. Dan kadang-kadang terjadi bahwa calo nampak seperti sesuatu yang biasa dalam urusan-urusan yang menyangkut pelayanan publik itu. Kalau ada calo, urusan menjadi cepat selesai. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita memilih untuk memakai calo karena kita mau urusan kita beres, tidak berbelit-belit, tidak diperas, dan sebagainya. Fenomena ini, saudara-saudari, terjadi bukan tanpa masalah. Justru itu terjadi karena ada masalah. Calo ada di sekitar persoalan. Dengan kata lain, ketika ada masalah, kita mungkin membutuhkan bantuan orang yang tahu bagaimana membereskannya dengan cara yang cepat, tanpa melalui pintu yang resmi, tanpa melalui proses yang benar. Akan tetapi saudara-saudari, kita juga sadar bahwa hidup kita itu bukan hanya berisi masalah. Ada banyak sisi yang membahagiakan. Ada pengalaman rahmat yang membuat kita bersyukur di saat mengalaminya. Dalam hal ini kita tidak membutuhkan calo, tapi sosok yang kita percaya mampu menyingkapkan rahasia hidup di balik pengalaman kita, suka maupun duka. Itulah sebabnya kita belajar beriman. Kita belajar rela dituntun di jalan iman di sepanjang hidup kita. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, bagian Injil Yohanes yang kita dengar hari ini adalah salah satu yang menampilkan gambaran di Yesus. Yesus menyebut dirinya sebagai pintu.
akulah pintu. Lebih kuat lagi maknanya, atau makna yang dapat kita temukan pada kata-kata itu, bila kita membacanya dalam terang Paskah, dalam terang kebangkitan Yesus. Dia memang pantas menyebut dirinya pintu, sebab hanya melalui dia, kita, domba-dombanya, akan mengalami kehidupan, akan memperoleh kehidupan. Selanjutnya, hidup yang akan kita alami itu, seturut sabda Yesus, adalah hidup di dalam kelimpahan. Yesus hendak mewahyukan bahwa Allah Bapa ialah hidup sejati itu. Dan dia akan kita jumpai hanya melalui diri Yesus. Rahasia hidup kekal juga hanya akan kita pahami melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, gambaran diri Yesus sebagai pintu dikaitkan dengan gembala domba yang masuk melaluinya. Gembala domba yang benar pasti akan melalui pintu. Itulah yang membedakannya dari pencuri atau perampok. Sosok yang terakhir ini hanya mau memanfaatkan para domba, sedangkan seorang gembala semata-mata mau menyelamatkan. Dengan begitu, Yesus mengatakan bahwa para domba harus mampu menimbang dan mengenali suara gembalanya. Gembala itu pasti masuk melalui pintu, mengajak mereka memahami serta menerima kematian dan kebangkitan Yesus, bukan untuk menolaknya. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, banyak orang datang dan pergi dalam hidup kita. Orang-orang ini kita kenal sebagai para pembimbing yang membantu kita melewati berbagai peristiwa hidup. Para sahabat, para kenalan, guru, para imam, biarawan-biarawati. Akan tetapi, tidak semuanya masuk melalui pintu itu. Artinya, ada sosok yang mungkin kita kagumi, tetapi tidak membantu kita menerima dan menjalani salib. Bisa jadi kita sendiri berharap bahwa dia hanya berperan menghibur kita, menguatkan, menyemangati, meneguhkan kita. Kita tidak suka kalau dia menyarankan agar kita belajar menjalani sabar melewati kesulitan, sabar atau tabah memeluk salib. Ada lagi saudara-saudari, kadang-kadang akar masalahnya justru berada dalam diri kita sendiri. Ada lagi sosok lain dalam hidup kita yang hanya memanfaatkan kelemahan kita demi keuntungannya sendiri. Dan celakanya saudara-saudari, kita sering tidak sadar bahwa kita dimanfaatkan. Sosok ini bukan gembala, melainkan pencuri, melainkan perampok. Maka kita mesti berani bersikap kritis, sebab dia masuk dalam hidup kita bukan melalui Yesus sebagai pintu. Kita diundang untuk menerima rahmat Allah, yakni kelimpahan hidup. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengikuti gembala yang benar. Iman kita harus kritis, bukan sekedar mengikuti suara siapa saja yang menyenangkan hati kita, yang menjauhkan kita dari memeluk salib, yang menawarkan angin sorga untuk kita. Kita harus kritis di dalam beriman. Sebab suara-suara atau mereka yang tampil sebagai gembala banyak. Tapi ada yang tampil sebagai gembala tapi sesungguhnya adalah pencuri dan perampok. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Rasul Petrus dalam bacaan kedua hari ini menuliskan nasihat yang mendekatkan umat pada penderitaan Kristus supaya dapat hidup untuk kebenaran. Kebangkitan yang kita syukuri dalam iman Kristiani kita selalu membawa serta penerimaan akan salib dan penderitaan. Sebab, ingat, tiada Paskah tanpa Jumat Agung. Tiada kebangkitan tanpa sengsara dan wafat Kristus. Tanpa salib.
Rahasia hidup berkelimpahan yang dijanjikan Yesus hanya tersingkap melalui salib. Petrus mengatakan, dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Gambaran ini, saudara-saudari, sangat mewakili keadaan kita. Selalu ada waktu bagi kita untuk kembali kepada figur-figur dalam hidup kita yang membimbing untuk sampai kepada rahasia kehidupan. Hidup kita ini bukan hanya berisi masalah, tetapi juga menyimpan kelimpahan rahmat Allah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika kita berhenti sejenak dalam perjalanan iman, kita bisa mengingat kembali, kita bisa merenungkan pribadi-pribadi yang selama ini menuntun kita melalui Yesus, pintu kehidupan itu. Apakah kita mengapresiasi mereka hanya pada saat membantu kita mengatasi masalah, melewati kesulitan, memeluk salib atau penderitaan? Apakah kita sadar bahwa ada orang-orang tertentu yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita supaya kita menemukan keselamatan di balik salib itu? Saudari dan saudara, masih banyak misteri iman yang belum kita pahami, dan karenanya belum kita syukuri dalam hidup sehari-hari kita. Semoga kita menjadi domba-domba yang mau dituntun melalui salib dan kebangkitan Yesus, dan mengenali suaranya di dalam diri mereka yang selalu peduli kepada kita. Allah hanya ingin agar kita selamat. Ia tidak pernah mengutus caloh, melainkan gembala-gembala yang benar bagi kita. Moga-moga saudari-saudara, kita mengenali suara gembala dan berusaha menjadi domba yang baik bagi sang gembala, yang juga sekaligus adalah pintu menuju kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik, Engkau juga adalah pintu kepada kehidupan. Kami bersyukur karena kami boleh percaya dan mengikuti Engkau sebagai gembala, sebagai pintu kepada hidup yang berkelimpahan itu. Mampukan kami menjadi domba-domba yang baik, yang mendengarkan suara-Mu dan mengikuti suara gembala-gembala yang menuntun kami kepadamu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.